Siap. Pak Anang, monggo. Sudah. Pengamat sih yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Pripun kabarnya Pak Imam Subegi pada sore hari ini? Alhamdulillah Pak Anang, sehat walafiat. Kuat Pak Anang. Semangat. Pak Anang sendiri. Alhamdulillah ini masih dalam keadaan sehat, segar, semangat. Ini Pak, sesuai dengan jadwal kita hari ini, yaitu panjenengan akan melaksanakan coaching dengan Pak Fajar. Nah, ada beberapa hal di sini saya sebagai pengamat ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama yaitu tentang persiapan pra-observasi, yaitu untuk rubrik penilaian. Apakah sudah dipersiapkan Pak Imam untuk rubrik penilaiannya pada coaching hari ini? Wah, alhamdulillah Pak Nanang. Saya sudah siapkan sejak tadi malam Pak Nanang itu. Ini sudah lengkap nih. Semuanya sudah beres Pak Nanang. Semoga dengan kesiapan yang matang akan memperlancar kegiatan kita hari ini. Amin Pak Nanang, amin. Ya, pada coaching kali ini kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan ini Pak Imam? Kompetensi yang pengen saya kembangkan pada kegiatan coaching dengan Pak Fajar kali ini adalah itu Pak, menumbuhkan rasa percaya Pak, dan juga hubungan baik dengan teman sejawat Pak. Terutama rasa percaya diri dari Pak Fajar gitu di coaching. Ya. Nah, secara spesifiknya untuk bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan dari pihak Pak Fajar ya? Oh gitu ya. Jadi saya melihat Pak Fajar kan sedang kelihatannya ada masalah Pak tentang bagaimana dia bisa menyampaikan masalahnya dia, yaitu tentang program ekstra baru yang kurang berjalan dengan lancar Pak. Harapan saya yang spesifik itu Pak Fajar nanti bisa menyampaikan, mensosialisasikan dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolahnya gitu Pak. Tentu ada indikator-indikator dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan pada pelaksanaan coaching ini nggih. Lah, indikator keberhasilannya dari tujuan coaching ini apa nggih? Iya Pak, begini. Jadi manakala nanti Pak Fajar Buana sudah berhasil mensosialisasikan, membicarakan masalahnya dengan teman-temannya hingga akhirnya sudah tidak ada masalah lagi, saya kira itu menjadi indikator utama ketercapaian program coaching pada sore hari ini Pak. Saya kira dari saya cukup untuk observasi ini. Semoga kegiatan panjenengan coaching berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama di sekolah panjenengan. Monggo bisa dilanjutkan. Baik Pak Anang, terima kasih. Monggo Pak Fajar, silakan masuk. Ya, alhamdulillah. Selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Pak Imam. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik. Pak Fajar gimana kabarnya? Saya juga Pak. Ini mohon maaf mengganggu waktunya ini untuk. Walah, nggak apa-apa Pak, sama-sama. Saya malah seneng Pak Fajar bisa ketemu saya ini. Saya lihat dari kemarin Pak Fajar kok miss call saya nih. Mohon maaf ya, kemarin saya kok nggak begitu perhatian dengan HP. HP saya taruh di meja Pak. Jadi saya masih ada pekerjaan ini. Baru sore ini bisa ngetemui Pak Fajar ini. Ada yang perlu Pak Fajar sampaikan kepada saya barangkali? Sangat perlu Pak. Yang kemarin saya coba sebenarnya pengen ketemu di ruang dengan panjenengan, tapi ternyata panjenengan ya ada di luar, kegiatan luar, sehingga saya telepon itu ternyata juga nggak diangkat. Nah ini, jadi pengen ini Pak, saya itu kan kemarin di awal tahun pelajaran itu ada program dari kesiswaan itu loh Pak, bikin program untuk ekstra baru, untuk membuka peluang untuk pengadaan ekstra baru. Nah, mungkin saya mengajukan ekstra baru tersebut, tetapi hampir 2 bulan ini ya sudah berjalan, tapi belum maksimal ini Pak. Jadi ya pengen tahu membantu peningkat biar ekstra ini bisa berjalan maksimal dan sesuai dengan yang saya harapkan nih Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol mungkin bisa
ketemu solusinya. Begitu Pak Imam. Oh, jadi begitu ya masalahnya ya. Sebenarnya Ya, saya pribadi kalau melihat usaha Pak Fajar untuk apa itu mengembangkan Extra baru di sekolah itu sangat luar biasa sebenarnya. Namun memang karena ini adalah sesuatu yang baru, Extra baru, tentu pasti ada kendala ya. Yang diharapkan Pak ya, Fajar tadi supaya Extra ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, apakah dari internal maupun eksternal. Begitu Pak Fajar ya? betul Pak. Jadi bisa berjalan lancar, kemudian halangan-halangan yang awal-awal ini bisa terselesaikan sehingga ya anak-anak nyaman dalam proses berjalannya Ekstra nanti bisa mendapatkan skill pemanfaatan dari program ini gitu Pak Imam. Iya, memang Ekstra itu juga sangat penting sekali ya untuk pengembangan diri anak itu. Eh, Oke. yang Pak Fajar ketahui nih, menurut Pak Fajar kira-kira dalam melaksanakan program Ekstra baru ini hambatan-hambatan apa yang muncul, Pak? Gini Pak, ini kan Ekstra berkaitan dengan apa, kemampuan budaya tanaman dalam bentuk hidroponik. Dan juga harapan saya nanti anak-anak itu dengan melakukan hidroponik ini kan menghasilkan satu tanaman sayuran bisa mengembangkan ke dunia usaha. Jadi juga sambil belajar entrepreneur menjual nanti ke teman-teman guru atau ke teman-temannya di sekolah. Nah, ternyata gini Pak, eh, kan namanya Citra baru kemarin ada program, saya daftar itu saja saya dapat program. Yang menjadi masalah utama itu hambatannya ada di fasilitas. Fasilitas itu kalau lahannya ada, dari lahan itu ada kan di belakang sekolah itu sampai apa namanya taman burung itu ada lahan. Tapi fasilitas sarana peralatan itu yang belum terpenuhi, belum bisa terpenuhi dengan baik. Kemarin ya saya itu hanya ini mengandalkan apa namanya pemanfaatan bekas itu botol bekas apa namanya uh, apa namanya itu bak bekas dan seterusnya untuk sementara untuk media dan wadahnya. Kemudian dari sekolah belum bisa menyediakan karena alasan dana katanya ini. Atau memang saya kemudian akhirnya beberapa saya beli sendiri Pak banyak dana pribadi ini untuk menutupi alat yang tidak bisa menggunakan uh, barang-barang bekas itu seperti apa namanya media tanamnya ya harus beli sendiri lagi, kemudian alat untuk ngetes pH dan seterusnya itu pakai uang pribadi semua sementara ya, karena dari sekolah katanya masih belum bisa menyediakan dana. Nah itu beberapa kendalanya Pak, itu yang saya alami hambatannya. Ngoten Pak. Iya, ibarat pepatah Pak Fajar, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi begitu. Apa yang Pak Fajar lakukan ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi dengan keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan, namun Pak Fajar tetap pantang menyerah. Ini merupakan modal yang sangat luar biasa Pak Fajar ini. Terus Pak Fajar yang pengen saya ketahui nih, kira-kira faktor-faktor yang mendukung atau kekuatan yang ada pada sekolahan pada umumnya dan pada diri Pak Fajar sendiri itu yang pada akhirnya nanti bisa merubah eh, menjadi bahwasanya apa itu ekstra yang Bapak lakukan kan ekstra yang baru dan pada akhirnya bisa Ya, berjalan dengan lancar itu kira-kira apa Pak Fajar kira-kira kekuatan dari dalam diri Anda juga yang dimiliki sekolah pada umumnya Pak Fajar? kalau dari internal saya pribadi, saya merasa ini adalah bidang saya Pak. Jadi saya kan latarnya biologi ya, kemudian hidroponik ini juga tidak jauh dari biologi berkaitan dengan budaya. Kemudian saya dulu juga punya pengalaman mengembangkan ini di
kampus itu saat kuliah, kemudian juga beberapa teman itu bisa ada apa namanya yang support dan ada pengalaman banyak itu dari untuk kekuatan pada diri saya sendiri, saya mampu memiliki kemampuan itu, pengalaman itu. Kemudian dari anak-anak saya lihat juga semangatnya itu luar biasa, walaupun ini mungkin ekstra baru keterbatasan sarana, tapi mereka tidak menyerah. Jadi misalnya saya minta untuk action dengan barang-barang bekas, mereka tidak malu dan seterusnya. Jadi semangat belajarnya itu luar biasa. Kemudian dari pihak sekolah sebenarnya yaitu fasilitas lahan ada Pak, cuma memang untuk apa namanya sarana yang urgent tertentu yang belum bisa dipenuhi, tapi apa namanya fasilitas lahannya sudah tersedia, itu yang ya. Kemudian dari keseswaan juga, karena ini memang program dari keseswaan ya, dalam artian untuk ekstrakurikuler mereka sangat mendukung, jadi memfasilitasi begitu, dan mereka berusaha untuk memenuhi untuk kedepannya. Itu yang sudah menjadi komitmen sekolah. Insya Allah itu kurang lebih 4 atau 3 hal tadi kekuatan yang ada yang bisa paling tidak nanti mendorong ekstra ini berjalan dengan baik sesuai dengan kemanfaatan yang bisa dimiliki oleh siswa yang ikut ini. Itu Pak. Semangat ya Pak Fajar, jangan putus asa loh ya. Pokoknya harapan saya nanti setelah kegiatan ini, kegiatan coaching yang kita laksanakan ini, Pak Fajar bisa menemukan jalan keluarnya oleh Pak Fajar sendiri. Terus begini Pak Fajar, dari kekuatan-kekuatan yang ada di diri Pak Fajar, lebihannya juga yang ada di sekolah, kira-kira kedepannya nih, strategi apa yang akan Pak Fajar lakukan agar supaya kegiatan ekstra yang baru ini bisa diminati oleh siswanya, juga bisa mendapatkan dukungan penuh dari rekan sejawat Pak Fajar. Seperti apa kira-kira strateginya, Pak? Pertama ini Pak, ya ini mungkin alpa ya, saya lupa ya. Biasanya kalau ekstra baru itu dari pihak siswaan memang meminta ini untuk membuat program kerja secara tertulis, nanti ada diajukan kepala sekolah sebagai polisinya ya. Nah itu kemarin saya belum sempat membuat di awal-awal. Mungkin pertama saya juga harus membuat program kerja ini secara tertulis, berarti dan desainnya mulai latar belakang, kemudian silabusnya itu mulai dari materi apa saja, kebutuhannya apa saja, kemudian skill apa yang akan disampaikan ke anak-anak itu mungkin akan saya bukukan dalam bentuk program kerja, sehingga nanti saya akan hasilkan ke yang siswaan secara resmi dan tentunya policy secara final di kepala sekolahnya. Sehingga harapannya ini nanti ada kekuatan legalnya ya, sehingga bisa memudahkan saya untuk ini, karena terkait dengan sarana berarti pengajuan dana di bidang sarana itu paling tidak ada itu dulu Pak, kemungkinan yang solusi pertama ya. Kemudian yang kedua harapannya nanti ya lebih lagi sosialisasi ke anak-anak yang melalui anak-anak yang bisa ikut ini, mereka harapannya nanti di kelas-kelas bisa mengajak teman-temannya sehingga bisa meramaikan ekstra ini dengan baik, kemudian bisa menambah personel untuk kekuatan berjalannya ekstra. Kemudian Bapak Ibu guru, terutama ibu-ibu ini nanti paling tidak bisa harapan saya beri support kalau ada produk yang sudah jadi untuk latihan anak entrepreneur itu mereka yang membeli, nanti harus yang mau apa namanya nyokong ya, harapannya nanti programnya bisa diinter Bapak Ibu guru itu yang support utama, mereka yang pembeli utama dulu, sehingga nanti kemandirian di program itu bisa berjalan ya. Nanti dari pihak dari saya dan anak-anak nanti buat pamflet untuk menyebar produknya kalau sudah jadi. Kemudian yang terakhir mungkin ini Pak, kekuatannya saya butuh ini solusinya apa ya, depannya itu butuh pendamping praktisi. Kebetulan ada teman yang longgar ya dan ahli di bidang itu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol,
mau mendampingi saya, mungkin nanti akan saya datangkan ke sekolah sebagai bentuk pendamping sama dengan anak-anak bersama saya, sehingga biar tidak bosan juga ketemu dengan gurunya terus, tapi juga ada wacana dari pihak luar yang lebih kompatibel gitu. Walaupun saya pribadi saya merasa mampu untuk kesana, tapi tentunya butuh variasi. Kira-kira itu Pak, beberapa hal yang menurut saya kok bisa saya lakukan untuk membuat Ekstra ini nanti bisa berjalan baik, bisa diterima oleh pihak warga sekolah, bahkan mungkin di luar sekolah juga menjadi hal yang wah itu Pak. Wah, ini rencana ke depan yang luar biasa yang Pak Fajar telah rancang ini. Jujur saja, rasanya kalau saya jadi Pak Fajar itu kepengen dan dilaksanakan gitu kira-kira. Jadi Betul, Pak, betul. Bagaimana perasaan Pak Fajar ini? Jadi tadi ketika pertama ketemu kok kelihatan masih suram gitu, nggak ada aura kebahagiaan. Nah, coaching sampai detik ini apa yang Pak Fajar rasakan ini? Ini misalnya nih Pak Fajar, kalau kemudian dikalkulasi dengan hitung-hitungan ini, perasaan Pak Fajar kalau dihitung mulai 1 sampai 10 tuh kira-kira berada di nomor berapa Pak Fajar ini? Karena sudah di 9 Pak, saya sudah paling nggak lega ini, sudah punya luar biasa yang harus saya lakukan ini, rencana aksi yang sudah tadi dari obrolan kita tadi, Pak Imam sudah mengarahkan saya ke hal yang sebelumnya tidak saya terpikirkan gitu. Iya. Memberikan solusi terhadap permasalahan di awal berjalannya Ekstra ini. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik, rencana aksi yang tadi tergambarkan. Begitu Pak Imam. Iya. Kemudian tentunya sebuah rencana kan harus ada periode waktu, target gitu ya. Berapa minggu, berapa bulan, atau mungkin berapa semester? Saya kira nggak sampai 1 semester lah. Targetnya tuh kira-kira kapan gitu? Ekstra ini bisa segera sustain gitu, bisa segera kelihatan hasilnya, dan juga bisa membuktikan bahwa Ekstra walaupun baru tapi Ekstra ini luar biasa. Bagaimana target waktunya Pak Fajar? Target untuk perbaikan dulu Pak ya, tadi dari mulai dari pembuatan program kerja yang terbukukan, kemudian nanti bagaimana saya ke sarana prasarana untuk setelah diregalkan oleh kepala sekolah ya, nanti paling enggak untuk proposal pengadaan sarana itu ya, itu kurang lebih sekitar 1 minggu cukup kalau itu loh Pak. Tapi untuk sosialisasi ke tambahan itu karena biar lebih banyak yang ikut, kemudian guru lebih paham, itu kurang lebih 2 minggu ya. Kemudian tentunya kalau sampai berjalan sustainable konsisten ya, itu karena ini produknya tidak instan ya, itu paling tidak saya target anak-anak dulu konsisten dulu untuk hadir dalam proses berjalannya program dulu, bagaimana mereka menyemaikan benih, kemudian mengontrol perawatan. Nah kalau beberapa tanaman sih yang paling cepat nanti mungkin kangkung itu akan kelihatan hasil sekitar ya 40 hari atau berarti ya kurang lebih 2 bulan apa. Itu produk pertama pembuktian. Berarti maksimal ya 2 bulan untuk hasil produk ya. Tapi kalau untuk aksi di awal tadi kurang lebih 2 minggu cukup untuk membuat Ekstra ini bisa lebih mantap lagi, berjalan sesuai dengan realnya. Itu Pak Imam. Iya Pak Fajar. Wah saya sangat apa ya, bisa bayangkan betapa Pak Fajar ini extraordinary teacher nih ya. Saya tahu dah tugas Pak Fajar mengajar mata pelajaran Pak Fajar saja sudah sangat menyibukkan Pak Fajar, ditambah lagi tugas tambahannya untuk mengatur atau menumbuh suburkan tanaman melalui Ekstra yang baru Pak Fajar promosikan ini tentu membutuhkan effort yang luar biasa nih Pak Fajar. Begini Pak Fajar, kira-kira komitmennya Pak Fajar nih agar supaya Ekstra ini
terus gitu, sustainable, banyak penggemarnya, jadi famous gitu di kalangan murid-murid Pak Fajar, dan bahkan tadi Pak Fajar mentargetkan kalau perlu ya masyarakat sekitar juga bisa merasakan dari hasil ekstra yang Pak Fajar lakukan tadi. Nah, komitmen, saya ingin menanyakan komitmen Pak Fajar kira-kira apa ya ke depan itu? Pertama, komitmen yang saya bangun adalah ya kemampuan apa namanya 100% kemampuan saya akan saya curahkan di situ. Dalam artian apa yang saya sudah dapatkan dulu pengalaman di kuliah bersama teman-teman untuk program hidroponik ini akan benar-benar saya sampaikan totalitas ke anak-anak yang ikut ekstra. Kemudian juga yang kedua adalah membangun keterikatan anak-anak dalam program ini. Bagaimana mereka nanti harapannya bisa menguatkan dari dalam dulu ya kerjasamanya. Jadi saya bangun, kemudian kedua tentunya bagaimana mereka mampu anak-anak nanti menunjukkan skillnya. Oh, setelah saya ikut itu saya bisa begini dan seterusnya itu. Jadi paling tidak membangun skill anak-anak untuk dilihat paling tidak di internal sekolah dulu dengan nanti banyak pameran ya produk kalau sudah mulai hasil nanti. Kemudian harapannya juga yang kedua komitmennya bagaimana ini produk ini nanti bisa menjadi produk unggulan sekolah sehingga masyarakat akan mengenal atau bahkan nanti bisa menjadi percontohan kepada sekolah lain kalau pengen belajar. Itu komitmen yang pengen saya bangun bersama anak-anak. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, iya Pak Fajar. Sebuah komitmen yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi saya bisa sampaikan kepada Pak Fajar nih ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang luar biasa dari Pak Fajar ini. Dari yang pertama bingung gitu, ternyata potensi yang Pak Fajar miliki ini luar biasa nih ternyata. Jadi masalahnya bisa terselesaikan oleh Pak Fajar sendiri ini sesuatu yang, wah, kekuatan di dalam tubuh Fajar ini sesungguhnya luar biasa nih. Namun mohon maaf nih Pak Fajar ini karena keterbatasan waktu nih. Saya habis ini ada Ini Pak. pertemuan rapat kembali Pak Imam, Pak Fajar nih. Oh iya. Pripun ini? Terima kasih loh Pak Imam sudah mau mengobrol untuk apa namanya membantu saya ini untuk memecahkan masalah tadi yang terkait dengan ekstra. Semoga apa yang Pak Imam lakukan ini bisa saya apa namanya bisa komitmen saya bangun dengan hasil ini ngobrol ngalor ngidul tapi ternyata lama ternyata dan banyak hal yang tidak saya pikirkan bisa muncul ini dari Iya Pak Pak Fajar. Imam. Iya. Terima kasih Pak Imam untuk waktunya. Mungkin Iya, nanti iya. besok-besok kita sambung lagi untuk tidak lanjut yang sudah saya lakukan. Semoga Pak Imam berkenan untuk membantu kembali jika ada masalah selama proses berjalannya tidak rencana aksi nanti. Insya Allah Pak Fajar, dengan senang hati saya akan membersamai Pak Fajar kapanpun dan dimanapun pokoknya deh. Oke, Saya juga ucapkan terima kasih loh pada Pak Fajar ini. ini Pak Imam Jadi, sama-sama. ya, ya. Jadi kita cukupkan dulu Pak Fajar ya Iya pertemuan Pak, kita hari ini ya, untuk kegiatan siap, coaching hari ini. Oke, siap Pak ini Imam. terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Pak Imam. Demikian Pak. Ya, demikian Pak Nanang. Monggo Pak Anang. Bapak pengamat yang terhormat Bapak Anang Susilo. Pak Nanang. Monggo Pak Nanang. Mohon maaf Pak Nanang, suaranya belum masuk. Nggih Pak Nanang. Pripun? Suaranya belum masuk Pak Anang. Enggak, mohon maaf Pak Nanang enggak kedengaran suaranya. Pak Anang. Belum terdengar Pak Anang.
Halo, Pak Anang. Maaf Pak Anang, belum bisa masuk suaranya. Ada kendala mic kali. Halo Pak Anang. Belum terdengar Pak Anang. Nah, sudah, Duh, hilang lagi. Pak Nanang, masih stay tune kah? Ayahnya mana, Dek? Ayahnya panggil, Dik. Ya, ayah. Ya. Oke. Halo Pak Nanang. Alhamdulillah nih kegiatan coaching bersama Pak Fajar sudah selesai Pak Nanang. Mohon feedbacknya Pak Nanang sebagai pengamat. Silakan Pak Nanang. Terima kasih Pak Emas Beki. Alhamdulillah kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Imam selaku coach, yaitu pertama menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan itu Pak. Tadi kan awalnya saya menanyakan tujuan dari pertemuan hari ini bersama Pak Fajar gitu. Kemudian Pak Fajar menyampaikan masalahnya kepada saya Pak. Selanjutnya saya bertanya beberapa hal untuk agar supaya masalah yang Pak Fajar alami bisa terselesaikan sendiri oleh Pak Fajar dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan alhamdulillah Pak Fajar sendiri luar biasa sebenarnya. Jadi memiliki potensi yang terpendam yang sesungguhnya dia sendiri bisa menyelesaikan masalahnya. Begitu, Pak. Gimana? Sudah selesai? Kok neng gini kabeh sih? Catatan yaitu pelaksanaan. Aku keluar dulu ya, nanti 3 video di saya akan saya edit dahulu. Kalau sudah jadi saya taruh di drive dan bisa di download. Siap, sudah selesai. Pak, ini nanti dengan cut ya? Iki sempat jawab. Ini Putria masuk. Isi sempat jawab. Sampean sing anu to, sing rekam sampean cut nunggu. Rekam apa? Lanjut. Iya. Ini terus dari pelaksanaan coaching ini ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama pada diri Pak Iman selaku coachnya. Luar biasa jenengan bisa pertama membangkitkan kepercayaan dari Pak Fajar, bisa mau terbuka. Itu sesuatu bentuk keterampilan yang tidak bisa didapat secara mendadak, tapi butuh suatu proses dan pengalaman. Itu yang pada terima kasih Pak Ana. Luar biasa. Dari Pak Fajar jika begitu mau terbuka, menyampaikan permasalahan ini yang terkadang jarang kita temui di dunia pendidikan kita, itu rasa ewuh pakai ewuh itu kadang ada. Nah, padahal kegiatan coaching ini sangat membantu sekali bagi guru-guru untuk mengatasi permasalahan secara mandiri. Jadi saya harapkan semuanya bisa mempraktekkan apa yang sudah jenengan lakukan, Bapak Ibu guru. Jenengan juga terbuka mau membantu memfasilitasi sebagai coachnya, sebagai kepala sekolah tupoksinya. Saya kira itu catatan dari saya Pak Imam. Tetap semangat, semoga apa yang jenengan lakukan menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nanang ya. Terima kasih juga atas waktunya. Sampai ketemu Pak Nanang. Assalamualaikum.